Hello folks, welcome to the backyard of RCK. Hari ini kami mau menyapa teman-teman UKM. Ngapa sih teman-teman UKM? Karena kami melihat bahwa di masa sulit saat krisis ekonomi akibat pandemi ini, kita bisa flashback ke belakang saat krisis ekonomi tahun 2008, krisis global ya. Siapa yang terus merangkak naik? Siapa yang menyelamatkan ekonomi? Well, salah satunya adalah UKM. Gak percaya? Coba Google deh, siapa yang menyelamatkan ekonomi tahun 2008? Ekonomi Indonesia ya. Baik, di sini saya mau bahas kesulitan teman-teman UKM sekarang dan fenomena baru akibat dari pandemi. Pertama saya mau ngomong fenomenanya dulu ya. Fenomena baru pandemi ini menimbulkan atau memunculkan memunculkan para pengusaha baru, para pedagang baru. Dari yang tadinya kantoran tapi ternyata harus terhenti dikarenakan krisis ekonomi, mau tidak mau banting setir. Dari yang tadinya bisnisnya kerumunan seperti entertainment atau I.O. atau seminar harus banting setir. Kenapa? Karena dilarang kerumunan. Lalu jadi pengusaha dadakan, mengambil produk orang lain, mengemas ulang dan menjualnya kembali atau bahkan memasaknya sendiri ya, membuat kemasannya dan menjualnya melalui sosial media. Oke. Sekarang mari kita bahas bagaimana sih kita bisa melakukan hal lebih di saat pembelian sedang lesu seperti sekarang dan menginvestasikan waktu lebih banyak untuk pengembangan. Sementara ini, maybe sekitar 1 atau 2 bulan, hopefully segala sesuatunya akan mulai berangsur normal. Oke. Satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita berkomunikasi. Wah, kan yang penting produknya dulu. Komunikasi mah gampang. Saya setuju, produknya harus baik. Sekarang Anda pasti yakin produk Anda baik, orang Anda berani ngejualnya. Ya kan? Lalu kalau produknya sudah baik, tapi Anda lupa bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan baik. Saya kasih contoh. Anda adalah pemegang franchise kebab, anggap. Ada SOP dari master franchise bahwa Anda harus melakukan A, B, C, D saat penyajian. Tapi apakah itu jadi jaminan bahwa SOP itu akan terus dilakukan? Apalagi yang mengerjakan pekerjaan produksinya bukan Anda, tapi karyawan. Kita berandai-andai jadi seorang konsumen. Saya mau beli kebab. Saya akan sangat memperhatikan higienitas nomor 1. Baru saya perhatikan produknya. Kenapa? Karena saat saya membeli kebab, membeli martabak, membeli apapun itu yang melibatkan produksi langsung dan bersentuhan langsung antara si penjual dengan makanan yang akan saya konsumsi, higienitas adalah hal yang paling penting. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi. Loh, komunikasi gimana? Apakah saya harus seperti master chef menjelaskan, saya akan memasukkan bumbu A, bumbu B? Enggak perlu. Walaupun kalaupun Anda melakukan itu, Anda akan jadi viral pasti. Dan viral yang bagus. Kenapa? Karena hal yang extraordinary di masyarakat dan mempunyai referensi yang sama akan menimbulkan satu hal yang baru, dan hal yang baru itu belum tentu negatif, belum tentu menjadi bahan bulian, bisa jadi bahan pujian. Oke? Lanjut. Teknik komunikasi. Saya kasih contoh. Saat si abang kebab menggunakan sarung tangan ya plastik, dia menyiapkan dan dia ambil sarung tangan atau mungkin sarung tangan plastik baru di depan saya
yang sedang menunggu produknya akan disajikan, saya rasa itu adalah satu bentuk komunikasi yang baik. Itu ya, oke. Jadi komunikasi itu bisa dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun tulisan. Yang abangnya lagi lakukan ini adalah perbuatan. Ya kan? Dia sedang melakukan sesuatu tanpa komunikasi verbal, tanpa komunikasi tertulis, tapi menunjukkannya langsung ke depan saya bahwa, "Hi, I'm very hygiene and we are very concerned about the product that we are delivering." Tuh. Itu komunikasi. Jadi melakukan SOP, melaksanakan SOP, terutama SOP tersebut ditunjukkan langsung kepada konsumen, itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Selain komunikasi verbal contohnya. Contoh, selamat pagi Bapak Ibu, hari ini mau pesan kebab yang apa? Kita ada produk 1, 2, 3, dan 4. Bisakah karyawan Anda melakukan itu? Bisakah Anda melatih karyawan Anda untuk tetap melakukan itu terus-menerus? Bisa nggak? Biasanya nggak bisa. Kenapa? Karena, well, to be honest, mengelola manusia lain untuk bisa mempunyai standarisasi yang sama dengan kita itu membutuhkan effort. Tidak bisa kerja cuma 1 hari dan voila, everything happens. Tidak. Ya. Jadi komunikasi secara continuity itu penting. So, bagaimana sih teman-teman karyawan kita bisa melaksanakan SOP? Well, pelatihan. Anda ajarin terus-menerus. Oke? Modalin kuota, suruh dia ikut kelas online atau nonton YouTube. Oke? Contoh kedua, jasa potong rambut atau salon yang sekarang dengan protokol baru harusnya lebih ketat. Ya. Kalau saya dicukur, saya mau memastikan barber saya itu pakai masker, dia cuci tangan sebelum menangani saya, dan jubah yang saya pakai itu harus baru, alias bukan bekas pakai orang, karena ada droplet di situ. Ya kan, ada droplet, ya bekas orang bernafas, mungkin dia berbicara dan liurnya keluar. Well, who knows? Tapi bagaimana mengkomunikasikannya dengan konsumen? Di sini letaknya verbal communication. Seorang barber menjelaskan, "Selamat siang Bapak. Sebelum kita beranjak ke bagaimana potongan yang cocok untuk hari ini, boleh saya jelaskan dulu. Jadi kami diwajibkan untuk memakai masker dan kami akan cuci tangan sebelum kami menangani Bapak. Nanti setelah cuci tangan, saya akan memakaikan Bapak jubah baru. Kami akan lapisi dengan tisu untuk leher dan kami tidak bisa memakai face shield. Kenapa? Karena face shield menghalangi pandangan kami untuk melihat angle-angle tertentu di rambut Bapak. Tapi kami bisa pastikan bahwa kami hari ini sudah cek suhu dan masker yang kami pakai itu adalah masker baru." Diucapkan sama orang yang mau dipotong rambutnya. Coba ada SOP kayak gitu di barbershop yang cuma 30.000 atau 50.000. Kalau nggak viral barbershop Anda, ya Kak? Oke. Tapi ini dilakukan secara continuity, bukan saat video promosi aja. Selain itu, ada namanya written communication. Dalam written communication, kita selalu diingatkan secara terus-menerus. Saya kasih contoh. Kalau Anda mau keluar parkiran mobil, motor di mall, itu secara terus-menerus itu tandanya exit. Ya kan? Secara terus-menerus. Kenapa? Agar Anda tidak tersesat. Sama kita ambil konsepnya, agar pelanggan tetap terus-menerus diingatkan akan produk kita, akan peringatan dari kita tulis di beberapa sisi.
dalam berbagai macam presentasi. Ya. Jadi hari ini video ini akan mengingatkan bahwa pentingnya berbenah diri di saat produksi sedang rendah, di saat kesibukan kita untuk menjual sedang menurun. Yuk investasikan waktu Anda untuk membenahi pola komunikasi Anda. Banyak hal yang bisa digali. Buat teman-teman yang tertarik untuk ikut kelas khusus untuk UKM, nanti ada links in the description dan kita akan sertakan posternya di sini. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya dengan RCK dari backyard kita. Sampai ketemu, salam progres. Bye-bye.